为车无其过，方获困扰。天机术。Hey, halo guys, apa kabarnya? Sehat-sehat saja kan? Amin. Kali ini saya akan melanjutkan episode The Iceland of Siliang yang sebelumnya sudah kita bahas dan kali ini merupakan part atau bagian kedua. Bagi kalian yang belum menonton part satunya, silahkan klik kartu di atas atau klik link di deskripsi di bawah. Dan mari kita langsung saja menuju ke inti alur filmnya. Dan jika kita lihat pada episode sebelumnya, yaitu saat Tuli dicurigai oleh Cheng Rong, Cheng Huo bahkan hampir seluruh orang yang ada di aula pertemuan tentang ledakan dan kekacauan di paviliun yang ternyata pelaku sebenarnya adalah Jing Xuan. Kini Tuli seolah mengingat tentang almarhum orang tuanya yang sudah musnah dan menjadi abu akibat menjatuhkan diri ke dalam air laut. Dan karena itu tangannya tiba-tiba terkena air panas yang membuatnya cukup terkejut. Tak lama setelahnya, ia pun mengingat pesan sang paman Cheng yang menghampiri Tuli dan memberitahu agar ia selalu berhati-hati dan tak ikut campur mengenai paviliun Changdian. Karena paman Cheng tak bisa untuk selalu melindunginya. 不然程阿姨又得为难你。我一件事，谁都保不了你。又是谁呢？ Dan tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari dalam kamar sang kakek Cheng hingga sang kakek batuk-batuk di dalamnya. Dan itu membuat Tuli cukup khawatir akan kesehatan sang kakek. Ia pun membuatkan makanan untuk kakeknya tersebut dan ia sedikit mengobrol dengan kakeknya untuk mengetahui apakah ia baik-baik saja. Namun cukup lama Tuli menunggu sang kakek tak kunjung keluar dari ruangannya. Dan itu membuat Tuli khawatir sekaligus curiga tentang kesehatan sang kakek. Dan tiba-tiba sang kakek keluar dari ruangannya untuk mengatakan bahwa ia belum lapar. Dan karena kecurigaannya, Tuli pun memaksa masuk untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Hingga sang kakek mengusir Tuli dari ruangannya. 你摔着了？那颗500年的银杏，我看就挺不错的，好吃好看。你李丫头的手艺啊，都好吃。还不饿，先放那儿吧。哦，真的是听错了，还是真是让人不服。 Beralih pada scene selanjutnya, yaitu saat Suyan menghampiri ibunya di pinggir sebuah danau untuk membicarakan tentang festival Dewa Agung yang akan mereka adakan nantinya, agar festival tersebut berjalan lancar. Dan mengenai masalah yang sebelumnya terjadi, mereka masih saja mencurigai keluarga Cheng, apalagi tentang masalah kalender yang rusak di paviliun Changdian. Dan sang ibu kemudian menceritakan tentang ayah dan ibu Tuli yang 10 tahun sebelumnya mereka musnah akibat ingin terbebas dari penjara tersebut. Dan ia menyimpulkan bahwa tentang ledakan di paviliun Changdian bisa saja menyeret Tuli dalam masalah tersebut. Suyan pun juga sedikit mengikuti arus pembicaraan tersebut hingga kecurigaannya juga mengarah pada keluarga Cheng. Beralih pada Tuli kembali, kini ia berada di sebuah tempat yang di sana terdapat koran atau papan informasi yang memberitakan tentang ledakan paviliun Changdian, namun Tuli sama sekali tak mempercayai berita tersebut. Sementara tak jauh dari sana, seseorang sedang mengkampanyekan festival yang akan diadakan saat hampir tiba hari penebusan dosa nantinya. Dan ia kemudian memamerkan sejumlah hadiah, yaitu beberapa senjata sihir yang menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Dan ternyata di antara hadiah-hadiah tersebut, terdapat sebuah benda peninggalan adiknya yang telah lama hilang dan kini ternyata menjadi hadiah festival yang diperebutkan oleh orang-orang. 肯定是出事儿了，可惜建筑在外海。奖赏，希望大家祭天的贡品那么容易各位，哎，口味的琼浆玉液无限供应，想杀来杀。拿到穷厉害的法宝，
照例这些法。万相房，我的。 Sementara Jing Xuan kini berada di sebuah hutan yang sebenarnya dikuasai oleh Feng Yan, namun Jing Xuan sama sekali tak mengetahui hal tersebut. Hingga tiba-tiba Feng Yan menyerang Jing Xuan dengan kekuatannya. Nampaknya mereka berdua sebelumnya pernah bertemu jika kita lihat dari percakapan di antara keduanya, dan nampaknya Jing Xuan pernah membuat suatu kesalahan yang fatal hingga dikatakan di mana Jing Xuan akan sembunyi saat tiba hari penebusan dosa nantinya. Sementara kita tahu bahwa Jing Xuan sama sekali tak mempercayai tentang penebusan dosa tersebut, dan ia menganggap itu hanyalah bualan belaka. Dan kemudian Feng Yan mencengkeram Jing Xuan dengan kekuatannya guna menginterogasinya tentang ledakan di pavilion Changdian. Dan beberapa alasan dikemukakan oleh Jing Xuan, namun dengan alasan tersebut Feng Yan malah menyerang Jing Xuan hingga ia terlempar.太过4两刀，那又如何？还是个骗局。哼！凡人寿数太短，才会盲目自负。我已经是大人了，您睡糊涂了吧？怕吗？还是您比较可怕？子夜，我必须查。天真！你既然说自己已是大人，就不要再做这种幼稚。看来在藏点哥伤得不轻。 Beralih pada Tuli kembali, kini ia mengingat tentang kejadian tadi, yaitu saat kotak Viantin peninggalan adiknya yang dijadikan hadiah festival, dan ia berniat untuk mendapatkan benda tersebut. Sesaat setelahnya ia pun berniat untuk menulis ucapan selamat tinggal yang mungkin saja kini ia berniat untuk pergi dari tempat tersebut. Namun ia kebingungan bagaimana cara menuliskan ucapannya, yang kemudian ia pun pergi dari kediaman sang kakek. Cheng Rong, Paman Cheng, Cheng Huo, dan seorang lagi kini terlihat sedang membicarakan tentang ledakan di pavilion. Yang tak lama setelahnya mereka membicarakan tentang senjata sihir yang digunakan sebagai hadiah festival, yang ternyata semua itu hanyalah untuk mengalihkan perhatian penduduk. Maka kini benarlah kecurigaan Tuli tentang semua festival dan berbagai acara tersebut. 您不但不对徐家发难，还同意他们破例调用。不管怎么说，都是他们家失职，这是拉徐家。藏典阁确实遭强火所毁，所以徐家大事化小的方式，程家不能有画饼。是父亲运筹帷幄，留着继续给徐家添乱，挺好次推选必定出局。小徐明白。 Beralih pada Jing Xuan kembali, yang diperlihatkan kini ia sedang memimpikan ayah dari Tuli. Dan ia juga memanggilnya dengan nama ayah pada ayah dari Tuli tersebut. Dan bisa kita simpulkan, ternyata Jing Xuan ini adalah saudara kandung dari Tuli, yang mungkin saja mereka sudah terpisah selama 10 tahun lamanya. Dan ternyata saat berusaha menyelamatkan kedua orang tuanya, ia tak ikut hancur dan musnah bersama kedua orang tuanya, melainkan mungkin saja ia terselamatkan oleh seseorang pada waktu itu. Dia! 那些不是真相。 Beralih pada scene selanjutnya, kini terlihat Su Lingxi sedang lewat di tengah-tengah keramaian. Dan beberapa pria sedang membicarakannya yang nampaknya mereka sangat menyukai Su Lingxi karena kecantikan yang dimilikinya. Tak lama setelahnya Tuli pun juga hadir di tempat tersebut. Dan mereka mengatakan siapa saja yang bisa menikahi Su Lingxi, nantinya ia bisa bergabung dengan aula tetua berikutnya. Keluarga Cheng kemudian mengeluarkan jamur api yang cukup besar yang membuat orang-orang keheranan akan hal tersebut. Dan jamur api itu akan ia gunakan untuk menukarkannya dengan medali giok.
Namun Tuli tiba-tiba menyelinap untuk melihat hal tersebut yang kemudian hampir saja ia menghancurkan jamur api keluarga Cheng. Dan guna bersaing dengan jamur api, 3 ikan yang dibawa Tuli ingin ia gunakan untuk menukarkannya dengan medali giok juga. Orang-orang terlihat menyepelekan ikan-ikan tersebut. Namun Linlong membantu Tuli untuk menjelaskan bahwa ikan-ikan tersebut sangatlah sebanding untuk ditukarkan dengan medali giok. Namun tiba-tiba, lawan bisnisnya menfitnah Tuli yang sontak keributan sedikit terjadi di sana. Yang tak lama setelahnya, panitia dari acara tersebut mengatakan agar Tuli menangkap seekor ikan langka di laut untuk ditukarkan dengan medali giok sebagai persyaratan, atau jika tidak, maka ia harus mundur untuk mendapatkan medali giok. 让让，我家种的这火枝，想必他也是第一次见。外海里捕来的，10只可生筋骨，比眼轻。是啊，要不是丽姐，谁能见到外海的这？杀了那么多人，我没有，我养父也没杀人。种鱼身长2丈，献上此鱼，我就认定你有这。直接判给程家不就行了？毕竟岛上全都在传当年商家的事，都是因他。好，2丈大鱼，你们可要说话算话。 Seorang anak kecil kemudian hampir saja terkena air laut yang seketika bisa memusnahkan dirinya. Beruntung Linlong bisa dengan mudah melindunginya meskipun ia sedikit terluka. Sementara Tuli kini sedang memancing ikan yang disebutkan tadi tanpa khawatir tentang air laut karena ia murni bertubuh seorang manusia. Namun ikan itu malah membawa Tuli hingga pada kedalaman air laut dan membuatnya cukup kesulitan untuk mendapatkan sang ikan. Beralih pada scene selanjutnya, yaitu saat Paman Cheng menjumpai ayahnya yaitu Cheng Huo, dan alasan Cheng Huo memanggil Paman Cheng adalah karena ia tak suka pada Tuli. Karena Tuli kini juga mengikuti kompetisi untuk mendapatkan medali giok, dan ia mengatakan bahwa ia tak nyaman melihat Tuli. Paman Cheng kemudian mengatakan bahwa makhluk fana dan makhluk immortal sangatlah berbeda, dan ia menyuruh ayahnya untuk tidak khawatir tentang masalah tersebut. Namun Cheng Huo kemudian mengatakan bahwa Tuli merupakan sumber utama dari semua masalah tersebut. Dan Cheng Huo menyuruh Paman Cheng untuk menyelidiki Tuli agar ia merasa lebih tenang. Sementara Tuli kini berusaha menyelamatkan pria yang hampir saja tenggelam tadi dengan segala cara agar ia bisa kembali bernafas. Dan usahanya kemudian membuahkan hasil karena pria tersebut tiba-tiba mengigau dan batuk-batuk. Meskipun ia tak serta-merta sadar begitu saja. 父亲，您叫我。阴神不宁，叫不动正道的。别小看凡人，尤其是这丫头。凡人丫头今年也来争女排了。依我看，大可不必跟个凡人一般见识。你派人留一下这丫头，我不放心，她还会引来新的麻烦。 Dan episode The Island of Xiliang kali ini berakhir di sini guys. Tapi tak perlu khawatir karena episode berikutnya akan segera saya bahas. Maka dari itu tekan tombol subscribe di bawah, tekan tombol like-nya, dan seperti biasa terima kasih dan juga matur sekalangkong.